Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ini adalah tempat yang selalu kita rindukan. Kita mau berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini di akhir bulan Agustus, tanggal 28 Agustus. Kita rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Baik, saatnya kita akan memanggil anak-anak untuk maju ke depan saat mereka berpisah dengan papa mama dan berbakti sendiri. Mari anak-anak silakan maju ke depan. Kita sambut mereka dengan menaikkan pujian Hatiku Senang. Ayo. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Ayo anak-anak, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mana yang manis doanya, lipat tangannya yang manis. Ya oke, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ini anak-anak-Mu yang manis, yang setia, taat Tuhan. Kami mendoakan mereka dengan kasih sayang Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan anugerah-Mu, mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan roh yang datangnya dari surga dalam Yesus Kristus, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, menjadi keteladanan dalam kehidupan di tengah-tengah teman-temannya. Kami sangat percaya ketika anak-anak kami bekali dengan rasa takut akan Tuhan melalui firman-Mu, maka anak-anak kami akan mempermuliakan Allah. Berkati Bapa untuk guru-guru yang akan menyampaikan kebenaran, berikan hikmat, berikan pertolongan dari Roh Kudus, agar cara-cara metode mereka yang sangat menarik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami betah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan diberkati. Kami menitipkan kedua orang tua agar mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pertumbuhan rohani anak-anaknya, karena anak-anak adalah generasi masa depan yang berkenan di hati Tuhan untuk Engkau boleh berkati. Mulai saat ini kami memohonkan berkat-Mu Bapa, baik untuk anak-anak dan juga untuk guru-guru mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan anak-anak untuk balik. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baik-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Kami menghampiri tatamu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kasih setiamu yang selalu kau nyatakan hari lepas hari sampai detik ini. Di tengah kesibukan kami, di tengah sakit penyakit yang kami rasakan, kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami penghiburan di saat kami lemah. Dan pagi ini Tuhan, kami mau curahkan seluruh isi hati kami. Kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kami siap diberkati pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini semuanya bersuka cita? Iya, walaupun kita rasakan lemah yang luar biasa, sakit penyakit, mari saya mengajak kita semua, kita datang kepada Tuhan oleh sebab Tuhan kita adalah Allah yang baik. Mari kita datang ke gerbangnya dengan sukacita, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang untuk kita berdiri. Kita nyatakan sukacita kita hari ini. Katakan, sebab Tuhan baik. Dengan sukacita kita nyatakan bahwa Tuhan kita baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan semua
Allah yang luar biasa, Bapa kami yang setia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu ada dimanapun kami berada, Bapa yang selalu menjaga kami, dan kami selalu merasakan tenang ketika kami berada di dalam Engkau Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setiamu di dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Katakan, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Ini penyembahan kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Benar Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, ketika kami perlu Engkau selalu ada. Yang ku baru katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan sepenuh hati katakan sekali lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
kami mau buka hati kami. Pikiran kami serahkan kepadamu Tuhan. Seperti rusa yang selalu haus akan aliran sungai, demikianlah hati kami selalu haus akan Engkau Tuhan. Mari Kau nyatakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Seperti tanah yang kering, bagai tanah kersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah ini menjadi isi hati kami Tuhan, untuk kami haus akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kami, bahwa adalah keindahan yang terbaik
ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang lebih indah di dunia ini selain tempat ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Bahwa ketika dunia ini tidak memberikan kepastian, bahwa ketika dunia ini tidak ada jaminan, tetapi hanya Engkau satu-satunya pribadi yang memberikan jaminan dan kepastian bagi kami dan memberikan keamanan bagi jiwa kami. Bapa, ketika kami ada dalam ruangan ini, biarlah ini bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena pimpinan daripada Roh Kudus boleh menuntun kami, dan kami boleh duduk diam dalam ruangan ini. Dan tiba saatnya kami juga mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, biarlah Kau ambil alih di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami berhadapan dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama. Sesuai dengan materi kita dalam sekolah minggu, buku sekolah minggu. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 19 sampai dengan 25. 1 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Sudah ketemu semua? 1 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca silih berganti. Saya akan memulai di ayat 19 dan saudara akan melanjutkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong kamu. Menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepada kamu jalan yang baik dan lurus. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang pengampunan yang bertobat. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, adalah sesuatu hal yang mudah untuk kita ucapkan. Tetapi dengan jujur kita berkata, sangat sulit untuk melakukannya. Ya. Pengampunan sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang pengampunan, berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ada sesuatu hal yang dibereskan. Dan ketika terjadi pengampunan, terjadi rekonsiliasi, maka ada sesuatu keindahan yang kita alami. Ya. Ketika terjadi pengampunan,
adanya rekonsiliasi, pasti ada sesuatu yang indah kita alami. Dan saya mau katakan bahwa ketika sesuatu yang indah itu terjadi, adalah ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ketika terjadi pengampunan. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang pengampunan, saudara, berarti ada dua pihak. Ya. Ada dua pihak yang harus rekonsiliasi. Ya. Bahwa ada yang disakiti, berarti ada yang menyakiti. Ada yang dikhianati, berarti ada yang mengkhianati. Ada yang dilukai, berarti ada yang melukai. Dan ketika hal ini terjadi, maka sangat penting yang namanya pengampunan. Ya. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Tidak mudah untuk dilakukan, saudara. Bahwa seringkali bahwa ketika ada yang tersakiti, ada yang dilukai, ada yang dizolimi, ada yang dikhianati, bahwa ketika ini terjadi, saudara, tidak mudah bagi pribadi yang mengalami hal ini untuk memberikan pengampunan. Sangat-sangat tidak mudah. Tetapi saudara, bahwa ketika ada pribadi yang memberikan pengampunan, adalah ada suatu keindahan yang terjadi di dalamnya, saudara. Ya, demikian juga pembacaan kita hari ini, bahwa ketika ada dosa di dalamnya, ada yang tersakiti, ada yang disakiti, dan ada juga yang menyakiti, saudara. Dan kita melihat bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan pengampunan itu. Saudara, ada satu video, ya, ada satu video. Mari kita melihat mengenai pengampunan yang terjadi, bahwa betapa indahnya, saudara. Mari kita melihat. Ini kasus yang baru terjadi. Silakan simak bersama-sama, saudara. Tolong volumenya. Ya. Saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Ya. Pertama, kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Yosua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kami mohon doa juga supaya Ibu Yosua cepat sembuh, dan kami mohon keikhlasan Bapak dapat memaafkan Barada Eliezer, keponakan kami, Pak Samuel. Pak Samuel, Pak Royke sudah mengajukan permohonan maaf atas nama keluarga dari Barada Eliezer. Silahkan tanggapannya, Pak Samuel. Ya, terima kasih, Pak Royke. Kita selaku manusia, apalagi kita sama-sama menganut agama Nasrani. Ya, amin. Ya, amin. Ada tertulis di Alkitab, boleh dibuka, Lukas pasal 23, Lukas pasal 23 ayat 34 tentang Yesus yang disalibkan, yang berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sedangkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia juga di kayu salib. Kita manusia biasa berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini, anak kita si Baradae, tentu kita tinggal di negara hukum. Ya. Apa poinnya di sini? Dia berkata kita sebagai orang Nasrani, yang kemudian dilanjutkan membacakan ayat Alkitab. Saudara berkata, Yesus saja di atas kayu salib memberikan pengampunan. Apalagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Jujur saudara, ketika saya menonton video ini,
Jujur, aku menangis, saudara. Bagaimana dia kebesaran hati memberikan pengampunan. Dengan jelas, anak kesayangannya meninggal dengan keji. Tapi dia masih berkata sebagai pengikut Yesus Kristus harus memberikan pengampunan. Tidak mudah, saudara. Tapi inilah sebagai gaya kehidupan, sebagai pengikut Yesus Kristus, bahwa pengampunan adalah sebuah identitas kita di dalam pengikut Kristus. Pengampunan adalah sebuah gaya kehidupan yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Pak Samuel memang menyadari, menyakitkan, saudara. Tetapi sebagai pengikut Yesus Kristus yang sudah dibaharui, yang sudah menerima pengampunan juga, dia juga berkata, kita juga wajib memberikan pengampunan. Berat, saudara. Sangat berat. Ya. Sangat berat, saudara. Bahkan dulu tahun 2013 saya tidak ambil videonya, saudara. Di Jakarta, karena saya mengenal orang itu, dia di GKI, anak tunggalnya dibunuh oleh mantan pacarnya. Mungkin masih ingat namanya, Ade Sarah. Dibunuh oleh mantan pacarnya, kemudian dibuang di pinggir jalan di Bekasi. Orang tuanya anak tunggal, saudara. Dan dia berikan pengampunan, bahkan dia kunjungin ke penjara, saudara. Dia kunjungin ke penjara. Dan dia memberikan penguatan. Tidak mudah, saudara. Ketika kita berada dalam posisi seperti ini. Tetapi poin yang dikatakan oleh Pak Samuel tadi, kita sebagai pengikut Yesus Kristus, seharusnya ini menjadi gaya, menjadi identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan lalu ada video yang kedua, saudara. Ini kita melihat perbandingannya. Next, ada video yang kedua, saya akan putar. Mungkin saudara berkata, ini kita nonton video hari ini. Kita nonton hari ini, saudara. Tinggal popcornnya aja nggak ada ini. Ya. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked. Perhatikan, saudara.
Dia membunuh 48 orang wanita. Dan semua korban marah sama dia. Ada yang berkata kamu binatang, ada yang berkata kamu neraka. Dan itulah kemarahan dari keluarga korban. Ya, itulah kemarahan. Dan di situ dikatakan tadi, ekspresinya datar aja. Ketika kemarahan terus, dia malah semakin tidak merasa bersalah. Saudara. Ketika kejahatan dibalas dengan kemarahan, saudara, dengan kedengkian, saudara, tidak ada ekspresi apa-apa. Tetapi ketika adanya pengampunan, saudara, saya selalu berkata bahwa pengampunan memang tidak dapat merubah yang sudah terjadi. Tetapi pengampunan, saudara, memaafkan orang lain adalah merubah masa depan. Tidak dapat melupakan, merubah apa yang sudah terjadi. Tetapi ketika kita memberikan pengampunan, itu akan merubah masa depan, bukan saja hanya masa depan kita, dan memberikan perubahan kepada orang yang melakukan kesalahan. Lanjut videonya itu. Yang tadi itu. Tolong video yang tadi itu dilanjutkan. Bukan. Jadi di Indonesia. Bukan. Saya lanjutan video yang tadi. Video yang kedua. Saya melakukan perbandingan sama saudara bahwa ketika kemarahan itu dibalas sama saudara. Next. Ya. Ini ada keluarga korban juga, anaknya dibunuh sama ini. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Kita lihat ekspresinya, saudara. Tadi ketika wanita itu memarahi dia, berkata kamu binatang, kamu pasti masuk neraka. Ekspresinya biasa aja. Tetapi ketika bapak yang satu tadi berkata, aku melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, mengampuni kamu. Seketika dia menangis tadi, saudara. Seketika dia menangis. Pengampunan itu menyentuh hatinya, saudara. Dan diikuti tadi kata-kata Alkitab. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, berapa kalikah kami harus mengampuni? 7 kalikah? Yesus berkata apa? Bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali, tidak ada batasnya. Ya. Bahwa hanya ketika kita memberikan pengampunan kepada saudara, orang yang menyakiti, orang yang mengkhianati saudara, disentuh oleh pengampunan itu. Demikian juga hari ini, saudara, pembacaan kita, saudara, bahwa bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Ya. Tidak mudah, saudara, untuk memberikan pengampunan, saudara. Saya mau katakan tidak mudah. Tetapi bahwa ketika kita memberikan pengampunan yang daripada Tuhan, bahwa sebagaimana Tuhan mengampuni kita, menyentuh hati kita, yang tadinya kita bobrok, saudara, yang tadinya kita murka, yang tadinya kita tinggal dalam kejahatan, tetapi ketika pengampunan kasih Allah menyentuh hati kita, kita diselamatkan. Demikian juga dalam video tadi, saudara, bahwa ketika pengampunan itu diberikan,
itu akan menyentuh hati orang lain. Dan dalam pembacaan kita, saudara, bagaimana dosa mereka, kalau kita, saudara, membaca pasal 12 ini seluruhnya, bagaimana bangsa Israel meminta raja. Di ayat 12, pasal 12, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Oh, saudara, inilah dosa mereka, saudara. Mereka menggantikan Tuhan dengan manusia. Mereka tidak mau menerima Tuhan sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Karena mereka melihat bangsa lain punya raja. Wah, ini enak ini. Kayaknya bagus ini. Maka dengan secara tidak langsung menolak Tuhan menjadi pemimpin mereka, menggantikan dengan manusia. Berapa banyak di antara kita hanya karena gengsi. Hanya karena gengsi, saudara. Oh, dia punya. Aku juga mau ah. Meskipun itu jalan pintas, tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi karena dia punya, aku juga harus mau sama seperti dia. Berapa banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa hanya karena gengsi. Sama seperti bangsa Israel. Oh, bangsa lain punya raja, aku juga mau. Oh, tetangga udah punya mobil, aku juga harus mau. Dorong suaminya kerja keras, kalau bisa jangan sampai pulang. Kalau bisa mengenai keuangan, berbagai cara dilakukan. Hanya kenapa? Karena gengsi. Hanya karena keinginan. Padahal Tuhan yang sebagai pemimpin, sebagai raja mereka, yang akan menyertai mereka. Samuel sudah berpidato kepada mereka, menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan memimpin nenek moyangmu dari bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan memimpin mereka semua. Tetapi seringkali mereka menolak, dan hari ini kamu juga jangan berkata itu hanya dosa nenek moyang saya. Hari ini pun juga, kamu pun juga berdosa. Kenapa? Karena kamu menolak Tuhan sebagai rajamu dengan menggantikannya manusia, yaitu Saul. Itulah sebabnya, bersaudara, poin yang pertama, perlu kesadaran dan pengakuan dosa. Bahwa setelah Samuel berpidato dengan mereka, karena Samuel ini adalah merupakan hakim terakhir bagi bangsa Israel, dan dia berpisah kepada mereka karena digantikan oleh raja. Dia berpidato perpisahannya, dia ingatkan mereka tentang dosa mereka. Dan di ayat 19 kita sudah baca tadi, dan berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Mereka menyadari setelah diingatkan oleh Samuel, mereka menyadari kesalahan mereka. Oleh sebab itu, saudara, hati-hati dengan keinginan hati kita, dengan kemauan kita, dengan gaya hidup kita, dengan gengsi kita. Perhatikan, apakah kita menggantikan itu, menggantikan Tuhan dalam hidup kita dengan keinginan hati kita. Ya. Apakah kita menggantikan manusia dengan bos kita? Mungkin di kantor. Apakah kita menggantikan Tuhan dalam hidup ini dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita, dengan rekan pekerjaan kita? Hati-hati. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Tuhan memimpin mereka, mereka nggak mau. Kami mau raja. Dan mungkin hari ini tidak berbicara tentang itu, tentang raja dalam kehidupan kita, tapi berbicara tentang keinginan, gengsi kita, saudara, gaya hidup kita.
yang harus kita miliki dan kita perjuangkan mati-matian. Sampai kita lupa untuk berdoa, sampai kita lupa untuk baca firman, sampai lupa untuk persekutuan doa, sampai lupa untuk ikut sekolah minggu amanat anggur saudara, sampai lupa untuk ikut persekutuan pemuda, sampai lupa untuk ikut persekutuan remaja. Kenapa? Karena aku harus mengejar target. Lupa semuanya saudara. Hati-hati. Dan ketika engkau diingatkan saudara, seharusnya bahwa ketika Samuel mengingatkan mereka, mengingatkan dosa mereka, mengingatkan kesalahan mereka, apa yang mereka lakukan, berdoalah bagi kami, sebab kami telah melakukan kejahatan kepada Tuhan. Harusnya kita juga memiliki kesadaran itu dan pengakuan dosa. Tuhan mengingatkan dan menegur orang Israel, orang berdosa melalui firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 13 berkata apa? Segala tulisan diilhamkan Allah untuk bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk mendidik, menyatakan kesalahan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Itulah pentingnya firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan itu dapat menegur kita melalui next. Suara Tuhan bisa kita dengar melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan bisa menegur kita, saudara. Kalau saudara masih ingat pembacaan Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang kedua kalau masalah itu, saudara. Ya. Ketika saya membaca kemarin itu, saudara, beberapa minggu yang lalu, sesuai dengan pembacaan kita di sekolah minggu. Bagaimana Tuhan itu menegur mereka dan kemudian dia menyuruh, kembalilah kepadaku. Hanya tinggal kembalilah kepadaku dan tinggalkan dosa itu, aku akan mengampuni engkau. Jujur saudara, ketika aku membaca itu, aku juga membawa diriku bahwa mungkin juga aku meninggalkan Tuhan dengan dalam tanda kutip pelayanan dan pelayanan. Mungkin juga aku meninggalkan Tuhan dengan kata, aku sibuk, gak ada waktu. Dan ketika saya membaca, merenungi ini saudara, saya flashback kembali. Saya meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan hanya berkata kepada kita, hanya kembalilah kepadaku. Dan aku akan memberi pengampunan kepadamu. Betapa luar biasanya Tuhan itu, saudara. Dia gak peduli dosamu, asal kamu kembali kepadaku. Ini belum ini. Bisa kembali ke belakang gak? Sebelumnya, PowerPoint sebelumnya. Ya, nah ini. Suara Tuhan bisa didengar melalui khotbah di hari Minggu. Makanya saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan hanya ketika kita sedang bernyanyi dengan semangat luar biasa angkat tangan. Ketika kita bernyanyi, kita mau didengar oleh Tuhan, bahwa bagaimana suara kita merdunya. Kita semangat memuji Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan diberitakan, ketika khotbah disampaikan, seharusnya semangat yang sama untuk mendengar suara Tuhan. Agar kita mau ditegur, agar kita dibentuk, saudara. Bukan sebaliknya. Setelah capek untuk angkat tangan, pas firman Tuhan tidur. Main HP. Ya. Ketika dia nyanyi, dia mau supaya Tuhan mendengar. Tapi ketika berbicara melalui khotbah, dia gak mau mendengar. Dia tidur. Alasannya apa? Semalam capek, nonton, begadang. Itu tipe orang hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Bagaimana bisa berubah? Pelayan-pelayan Tuhan, jangan hanya di atas mimbar kita semangat memuji Tuhan, tapi ketika turun di bangku jemaat, kita tidak serius untuk mendengar khotbah. Bagaimana kita mendapat teguran? Pikiran kita kemana-mana, ngantuk bawaannya, main HP.
Suara Tuhan kita bisa dengar melalui persekutuan doa saudara. Hari Rabu di sini kita ada jam doa. Jam 6 sore. Itu setiap hari Rabu saudara. Kami melihat kalau persekutuan doa. Ini bangku yang barisan Pak Pendeta yang sebelah nggak penuh. Nggak penuh saudara. Kalau kita udah putuskan di Mungger ya Pak Pendeta ya, kita mulai lagi jam doa. Ya. Tapi nggak penuh. Mari ya saudara, mari kita bersama-sama melalui firman Tuhan dalam persekutuan doa, melalui pengajaran dalam sekolah minggu Amanat Agung, saudara. Kita semakin ditegur, kita semakin dikuatkan, dibentuk saudara. Di dalam pengajaran-pengajaran sekolah minggu Amanat Agung. Itulah sebabnya kita bersyukur saudara. Jujur secara pribadi ini. Karena saya juga dulu dari denominasi lain. Saya sangat bersyukur, kenapa? Karena di gereja baptis, denominasi baptis, sekolah minggunya itu bukan hanya untuk anak-anak. Tetapi dari India sampai lansia saudara. Belajar firman Tuhan. Dan saya masih ingat kata-kata ada Pak Charles di sini. Dia berkata apa? Pak Tinus, belajar firman Tuhan itu sampai tua Pak. Sampai tua. Tidak hanya anak kecil. Ya. Kalau di denominasi lama, denominasi saya yang lama saudara, itu paling mentok saudara, kelas 6 SD. Ikut sekolah minggu. Setelah itu udah. Ya. Dan kita bersyukur saudara ada wadahnya. Untuk apa saudara? Supaya kita semakin bertumbuh. Kita tahu, karena firman Tuhan berkata apa tadi? Untuk menegur, untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, dan menuntun dalam kebenaran. Apa firman Tuhan kepada saya hari ini? Apa suara Tuhan kepada saya hari ini? Melalui khotbah hari ini, melalui doa, melalui pengajaran di dalam persekutuan pemuda, melalui pengajaran di dalam persekutuan PRBI, melalui pengajaran di dalam kelas sekolah minggu Amanat Agung. Apa firman Tuhan bagi saya? Kalau sudah ditegur, karena Tuhan mengasihi engkau, dosamu memang sangat dibenci, tetapi Tuhan sangat mengasihi pribadimu. Itulah sebabnya dia menegur engkau dengan firman-Nya, agar engkau tidak terus berjalan di dalam dosa itu, dan engkau kembali kepadanya. Sadarlah akan dosa itu. Nah, bayangkan saudara, persekutuan doa juga enggak, sekolah minggu Amanat Agung juga enggak, ibadah juga enggak, baca firman juga enggak, berdoa juga enggak. Bagaimana bisa berubah? Tuhan sangat membenci dosamu. Dia sangat murka terhadap dosamu. Dan dia sangat jijik terhadap dosamu. Tetapi dia sangat mengasihi pribadimu. Dan cara Tuhan mengasihi setiap orang berdosa berbeda-beda. Melalui salah satunya melalui firman Tuhan untuk menegur kita. Next. Cara Tuhan menegur kita saudara. Bisa melalui orang-orang terdekat kita. Yaitu Samuel. Dalam bagian ini adalah pemimpin, adalah Samuel. Mengingatkan orang Israel, hei, kamu itu salah. Ini dosamu. Ya. Bahkan di ayat 13-14 itu dikatakan apa? Jangan sampai kamu melanggar titah Tuhan. Tegas. Ya. Menunjukkan kedaulatan Tuhan bahwa dialah raja di atas segala raja. Samuel berkata kepada mereka, kalau engkau berbalik daripada Tuhan, kamu akan dilenyapkan, dan bukan hanya kamu, rajamu itu pun akan dilenyapkan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Ya. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang terdekat kita saudara untuk menegur kita, mengingatkan saya saudara agar kita bertobat, agar kita dipulihkan saudara. Itulah kemudian saudara, jangan marah. Ya. Jangan marah ketika istrimu mengingatkan engkau. Jangan marah ketika suamimu mengingatkan engkau. Jangan marah ketika anakmu mengingatkan engkau. Dan jangan marah ketika orang tuamu mengingatkan engkau.
Cuma kan seringkali kita berpikir begini, kalau kita ditegur, merasa diri paling benar. Merasa diri paling benar. Keputusanku ya ini udah paling benar ini. Makanya ada tiga tipe orang. Ketika ditegur, dia menerima dan tidak melakukan. Kedua, ada tipe orang, jangankan untuk menerima, dia cari kesalahan lain. Ya, karena dia nggak terima, tapi dia harus cari kesalahan. Kalau bisa menyalahkan yang menegur dia. Dan yang tipe terakhir adalah dia menerima dan sadar dan memperbaiki. Dan itu yang mereka lakukan bangsa Israel. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Kadang-kala Tuhan mengasihi kita, menegur kita melalui orang-orang terdekat kita. Dia mengingatkan kita agar kita apa? Tidak berlarut-larut di dalam dosa. Bisa melalui pendetamu, bisa melalui guru sekolah minggumu, bisa melalui mentormu, bisa melalui kakak kelasmu. Mengingatkan, menegur. Bisa melalui temanmu, melalui sahabatmu, kita ditegur. Oleh sebab itu saudara, makanya dalam Ibrani pasal yang ketiga 15 berkata apa? Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kenapa saudara? Kalau memang seringkali bangsa Israel pada waktu itu saudara, sangat keras ketika mendengar firman Tuhan. Dan kalau hari ini saudara, firman Tuhan disampaikan kepada kita, mungkin itu menegur saudara. Mungkin mengingatkan saudara. Puji Tuhan kalau tersinggung dan bertobat. Menyadari kesalahannya. Tetapi yang ironis saudara, kalau diingatkan tersinggung, marah. Bukannya sadar akan kesalahan, tapi malah justru marah kepada pemberita. Malah justru marah kepada pengkhotbah. Ini kayaknya pendeta ini punya masalah pribadi dengan saya. Ini pendeta sok suci ini, sok benar ini. Ini pendeta dia pakai Alkitab untuk menyerang ini. Bukan. Memang firman Tuhan yang berkata begitu. Sama seperti hari ini Samuel berkata, dia langsung to the point. Hey, kamu telah menggantikan Tuhan dalam hidupmu. Kamu memilih manusia sebagai raja. Dan kamu berdosa tentang hal itu. Dan saya rasa mungkin Pak Pendeta sebagai gembala kita belum pernah di atas mimbar berkata begitu. Hey Tinus, kamu telah berdosa loh. Segera bertobat. Nggak pernah. Tetapi dengan firman Tuhan mengingatkan kita semua. Di situ kita bersyukur saudara. Di situ kita bersyukur. Karena kita ditegur oleh Tuhan. Melalui orang-orang terdekat kita. Tetapi kalau kita melihat itu saudara, ketika kita ditegur bukannya sadar, tapi kita marah, kita emosi, makan semakin menjadi, wah hati-hati saudara. Next. Ini berani mengakui kesalahan dan perlu komitmen untuk bertobat. Tidak hanya sekedar, oh aku salah, tapi besok lakukan lagi. Enggak. Perlu pengakuan dosa dan ada komitmen untuk bertobat. Bahwa ketika mereka berkata, saudara berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Nah, ini tadi gengsi saudara, seringkali kita tidak berani mengakui dosa kita. Ketika kita melakukan kesalahan kepada pasangan kita, seringkali gengsi, tidak mau mengakui kesalahan. Justru apa yang kita lakukan saudara, seringkali kita cari kebohongan yang lain untuk menutupi kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Bukan mengakui,
tapi cari alasan lain untuk menutupinya. Dan saya mau katakan kepada kita, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidur. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Cepat atau lambat, Dia akan menunjukkan kesalahanmu. Bersyukur kalau Dia menunjukkan kesalahanmu dengan baik. Tapi kalau Dia menunjukkan kesalahanmu dengan fatal, saudara, hati-hati. Makanya saudara, selama diingatkan, selama diperingatkan, segeralah akui dan bertobat. Perbaikilah hidupmu. Ya. Perlu adanya kesadaran dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui keluarga kita, melalui teman kita, melalui sahabat kita. Mungkin kita diingatkan, dijangkau, dikunjungi. Ayo datang ke gereja, ayo datang persekutuan, ayo datang ibadah doa, ayo semangat untuk membaca firman Tuhan, ayo bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Mungkin selama ini saudara, kita dengan asiknya terbuai. Tidak ada lagi waktu untuk berdoa, tidak ada lagi waktu untuk baca firman Tuhan. Kita terbuai saudara, karena sudah semakin lama kita nyaman di dalam dosa itu. Kita sudah nyaman saudara, dan ketika diingatkan ayo bertobat, segeralah respon teguran itu. Karena itu cara Tuhan mengingatkan, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesalahan itu. Yang kedua saudara dan yang terakhir, karena hanya 2 poin. Takut akan Tuhan dan berpaling kepadanya. Ya. Takut akan Tuhan dan berpaling kepadanya. Saudara, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita saudara, kalau kita tidak memiliki takut akan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Ya. Beberapa bulan yang lalu, saya khotbah di SMP, saudara. Ya. Dan saya tegur mereka, saya ingatkan mereka. Ya. Kalian boleh pintar, kalian boleh gelarnya apa saja, tetapi kalau tidak takut akan Tuhan, ya. Kalau tidak takut akan Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Saya memberikan contoh kepada mereka saudara, di bangsa dan negara kita ini, yang seringkali melakukan kejahatan saudara, bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Kebanyakan gelar mereka itu saudara minimal S1, S2, doktor, profesor saudara. Coba bayangkan saudara, lihat yang kena kasus itu saudara. Rata-rata orang pintar, orang-orang hebat, tetapi tidak ada rasa takut akan Tuhan. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, bahwa pengampunan bagi orang bertobat saudara bukan sekedar kita mengakui dosa kita, tetapi kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Amsal berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Engkau pintar, engkau hebat, tapi kalau engkau tidak takut akan Tuhan, sia-sia saudara. Bayangkan saudara, yang kena kasus semua itu rata-rata itu orang-orang pintar, orang hebat saudara. Bukan hanya S1, S2, S3, profesor semua saudara. Tapi tidak ada takut-takutnya sama Tuhan. Ini masih belum. Ya. Bagian LCD. Coba putar videonya saudara. Ada satu statement dari profesor saudara. Ini cukup menggelitu saudara, dan saya berasa ini ada benarnya. Ya, ini ada salah satu video saudara. Jadi di Indonesia, saya ditanya di sebuah TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti.
Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdiri sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Tidak ada rasa takut sama Tuhan. Dia berkata apa tadi? Semua bersumpah di bawah. Saya ditanya di sebuah TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita. Sehebat apapun saya dan saudara, sekuat apapun pengaruh saya dan saudara, kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan, kalau tidak ada rasa hormat kepada Tuhan, cepat atau lambat, kita akan rontok, saudara. Ini tadi statementnya, saudara. Ya. Tuhan aja gak ditakuti kok. Buktinya banyak itu, pelanggar-pelanggar di KPK, di kepolisian itu. Semua bersumpah di bawah kitab suci. Termasuk Bible kita, Alkitab kita, saudara. Hanya sekedar itu, saudara, hanya sekedar ini. Setelah itu apa? Ya kan Alkitabnya kan di bawah pendeta. Kan aku hanya tumpah tangan. Gini. Peace. Berdamai. Ya. Kan Alkitabnya apa? Karena pendetanya yang bawa, bukan buat dia kok. Kenapa? Karena dia nggak baca kok. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Tetapi mari kita melihat, saudara, bagaimana bangsa Israel memiliki ketaatan, ketakutan. Dan berkata apa? Berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Ketika mereka sadar akan dosanya, ketika mereka mengakui dosanya, dan mereka memiliki rasa takut yang luar biasa, berdoalah kepada Tuhanmu, supaya kami jangan mati. Mereka menyadari bahwa otoritas tertinggi yang berkuasa dalam hidup mereka, memang ada raja sebagai Saul, tetapi ada raja di atas segala raja yang berkuasa atas hidup mereka. Ketika mereka berdosa, mereka sadar bahwa Tuhan pasti marah. Makanya segera mereka berkata, kami mengaku dan segera berdoa buat kami, supaya kami jangan dihanguskan oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih sampai saat ini masih memiliki rasa takut akan Tuhan? Atau kita berkata, oh kan Tuhan berkata, kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Kan sahabat, oh gampang lah. Kan biasanya gitu kan, kalau kita udah sahabat itu bebas kan? Kita main ke rumah sahabat itu anggap aja rumah sendiri gitu kan. Ya, datang, langsung buka kulkas, makan makanan kan bebas, kan sahabat. Gitu kan? Kan Tuhan udah berkata sahabat. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Itu tadi statementnya profesor tadi itu. Nggak maju. Bahkan membawakan curah. Kalau nggak ada rasa takut lagi sama Tuhan. Sehebat apapun, saudara. Makanya Samuel berkata kepada mereka, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan. Tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau engkau sudah sadar akan dosamu, engkau sudah mengakui, dan engkau merasa takut akan Tuhan, dan sekarang kamu harus berpaling kepadanya, bukan hanya sekedar engkau mengakui dosamu, tetapi engkau harus berpaling, dan engkau harus melangkah dengan setia, dengan segenap hati, totalitas akan hidupmu. Ya, tidak hanya setengah-setengah. Aku datang ke gereja yang penting hadir. Aku datang beribadah yang penting aku duduk di bangku jemaat. Tidak dipersiapkan semaksimal mungkin bahwa besok aku beribadah.
Aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Aku berhadapan dengan Tuhan. Mulai malam hari ini saya mau mempersiapkan diri. Berbeda saudara ketika besok kita ada pertemuan dengan gubernur. Maka malam hari ini saya mau pakai batik apa, sepatu apa. Jangan sampai telat. Janji pertemuannya dengan pejabat, dengan gubernur. Jam 9, jam 8 kita sudah sampai di lokasi. Jam 6 udah mandi. Apalagi kalau ibu-ibu. Jam 5 udah mandi. Karena belum lagi dandanya. Kalau udah pakai kebaya kan, belum lagi apa tuh? Blush on-nya, bulu matanya, terus lipstiknya bisa gonta-ganti itu. Karena lipstik itu kan banyak warnanya itu. Ada yang merah banget, ada yang merah ini. Dipakai dulu. Ngaca, enggak suyu. Kasih lagi ini. Takutnya menor. Takutnya nggak sesuai dengan baju. Bayangkan saudara, hanya bertemu dengan pejabat. Kita persiapkannya dengan baik. Kita nggak mau telat. Nah, kalau bisa kita dulu di bangku depan. Nah, kalau selesai acara, kalau bisa kita bisa foto bareng. Kenapa? Sebagai bahan untuk TikTok. Sebagai bahan untuk apa? Untuk IG. Ya. Dan biasanya gitu ya, tulisannya apa? Bersyukur banget ya bisa bertemu dengan Bapak ini. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kalau bertemu dengan Tuhan kita persiapkan dengan baik dan kita kemudian kita upload di medsos, kita bersyukur banget aku memiliki Tuhan Yesus. Bersyukur banget aku mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ketemu pejabat, belum foto sama pejabatnya. Hanya acaranya kita foto, langsung kemudian upload. Bersyukur dapat undangan istimewa. Tapi ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kenapa kita tidak persiapkan dengan totalitas, segenap hati? Udah mulai dari rumah tidak serius, sampai dalam gereja juga tidak serius. Makanya Samuel berkata kepada mereka, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Bukan hanya jiwamu yang datang gereja, tapi hatimu kemana-mana. Bukan hanya ragamu yang dulu di bangku gereja, tetapi pikiran kemana-mana. Jujur aku belajar dari Pak Pendeta Emmanuel. Karena sering berkata, mulai dari malam minggu itu, mempersiapkan baju apa yang dipakai. Dasi yang mana yang dipakai. Sepatu apa yang dipakai. Malam itu disetrika, dipersiapkan dengan baik. Sehingga besok pagi tinggal pakai. Kenapa? Karena mau beribadah. Nah kita datang beribadah, nggak tahu Alkitab di mana. Coba, coba cari Alkitab di mana dulu. Nggak tahu, coba cari di meja, ada nggak? Nggak ada. Coba cari di dapur, ada nggak? Nggak ada. Ya sudahlah, berangkat. Nanti pinjam sama teman. Nanti joinan sama teman. Makanya pas buka Alkitab, bagi dong. Nggak ada keseriusan, saudara. Ya. Usahakan untuk setia dan berpaut kepada Tuhan dengan totalitas. Beribadah kepada Tuhan dengan totalitas. Jangan hanya karena jadwal di hari Minggu, saudara. Hari Minggu bukan untuk hari libur. Ya. Kemudian saudara, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Next. Jaga hatimu agar tidak bercabang kepada dewa-dewa lain. Apa yang menjadi dewa-dewa kita, saudara? Kalau di bangsa Israel, mereka seringkali saudara berpaling, baru ditinggal Tuhan sebentar aja,
baru ditinggal Musa sebentar aja, baru ditinggal oleh para pemimpin mereka sebentar aja, segera berpaling dari Tuhan dan kepada penyembah berhala. Ya. Baru sementara aja ditinggal Musa naik ke atas gunung, mereka sudah mendirikan patung emas dan kedua mereka sembah. Makanya Samuel mengingatkan mereka jangan menyimpan dan mengejar dewa kesia-siaan itu, dewa berhala itu. Kenapa? Karena tidak dapat menolongmu. Bapak saudara, apa yang menjadi dewa kesia-siaan dalam kehidupan saya dan saudara hari ini? Yang kita kejar mati-matian saudara. Kayaknya kalau kita tidak memiliki, kayaknya waduh, kita menjadi orang ketinggalan saudara. Karena kan dunia berkata begini, kalau kita telat sedetik pun, sedetik kita ketinggalan, oh udah. Kita mengejar, saudara. Mari kita lihat apa yang menjadi dewa kesia-siaan dalam kehidupan kita yang kita kejar sampai habisan. Tetapi Samuel berkata, itu tidak dapat menolongmu. Nggak dapat menolongmu. Tapi kita kejar mati-matian, saudara. Menghabiskan waktu main game saudara, terutama untuk ada di remaja anak muda ini, begadang sampai tengah malam kita kejar. Nanti kalau kamu sakit, games itu tidak dapat menolongmu. Jangan berpikir kalau engkau begadang sampai tengah malam itu tidak akan merusak kesehatanmu. Dan percayalah, games itu tidak dapat memberikan kesehatan kepadamu. Percayalah. Ya. Gaya hidupmu yang tidak benar itu, jangan berpikir oh kalau aku pergi kemana-mana, saudara, kemudian saya upload di mana-mana. Sorry, bukan saya melarang saudara untuk upload apapun, ya, bukan. Jangan berpikir nanti Pak Pendeta ini melarang kita untuk upload kita kemana-mana, enggak. Tetapi kalau gaya hidupmu itu, gaya hidupmu, gaya pacaranmu, gayamu di luar sana, saudara, yang tidak benar. Yang dalam dunia, dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip bagi dunia, kamu orang hebat, tetapi dalam Tuhan, itu sampah buat Paulus. Tapi mungkin dalam tanda kutip bagi dunia, itu kamu orang hebat, itu tidak akan dapat menolongmu. Ingat, bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan. Makanya, Samuel dengan tegas berkata begini, hanya takut akan Tuhan, dia 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Baik kamu maupun rajamu itu, bukan hanya kamu tapi pemimpinmu, rajamu itu yang kamu pilih, yang kamu anggap itu orang luar biasa itu, yang kamu anggap berpengaruh dalam hidup kamu, yang kamu anggap itu akan membawa kebaikan bagi kamu, yang kamu anggap bisa menyelamatkan kamu itu. Tetapi kalau kamu tidak setia, akan dilenyapkan oleh Tuhan, bukan hanya kamu, tapi pemimpinmu itu. Oleh sebab itu hati-hati, bagi saudara, hati-hati. Kalau saat ini jemaat Tuhan berada dalam lingkaran itu yang meninggalkan Tuhan, berada dalam lingkaran yang dalam dosa, baik jemaat dalam lingkungan gereja maupun di luar yang sedang menonton, segeralah bertobat ketika Tuhan menegur dan mengasihi kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Satu pujian, sejauh timur dari barat, Tuhan akan membuang dosa kita. Dari barat
Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sehebat apapun kami berdosa, Engkau tetap mengampuni kami. Bahwa ketika kami datang kepada Engkau mengakui dosa kami, maka Engkau akan setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami hidup dalam dosa. Dan mungkin firman-Mu telah mengingatkan kami. Mungkin Bapa rohani kami telah menegur kami. Mungkin pendeta kami, gembala kami telah menegur kami, mengingatkan kepada kami. Mungkin pasangan kami mengingatkan kepada kami. Mungkin orang tua kami, mungkin juga anak kami, mungkin teman kami, sahabat kami menegur dan mengingatkan kami akan kesalahan kami. Tetapi mungkin selama ini kami berkeras hati, merasa diri paling benar. Dan biarlah hari ini kami belajar bahwa ketika Samuel mengingatkan mereka, mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka mau bertobat. Dan biarlah itu juga kami miliki dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa kami salah dan kami mau bertobat. Kami berani mengakui kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan, kami memiliki rasa takut dan hormat kepada Engkau untuk menjalani hidup ini. Bukan semaunya kami, bukan sesuai keinginan kami, tetapi ketika kami melakukan segala sesuatunya, kami mempertimbangkan dengan baik. Dan biarlah kami bertanya kepada Tuhan apakah ini sesuai atau tidak, agar kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Agar setiap keputusan yang kami ambil, kami mengedepankan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Ampuni jikalau ada kesalahan kekurangan. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya kepada Engkau. Dan kami memohon di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh terus memimpin, menuntun kami, mengingatkan kepada kami, agar kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Kita nyatakan sukacita kita. Allah itu baik. Yang
kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi, berkati persembahanku. Persilakan duduk kembali. Doa penutup, doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Emmanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak. Panitia formatur sudah mengedarkan atau membagikan link kepada kita untuk kita mengisi calon pengurus gereja atau panitia perancang periode 2022-2024. Di dalam link tersebut sudah ada nama dan foto hasil daripada penjaringan masing-masing organisasi dan kepanitiaan yang diusulkan, dan juga dari panitia formatur. Jadi panitia formatur mencalonkan satu nama, satu orang, panitia organisasi dan kepanitiaan mencalonkan dua. Jadi setiap kepanitiaan atau organisasi di sana akan ada 3 nama, kecuali satu ketua PI yang tidak ada 3 nama. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi dan diberi kesempatan bagi yang belum terlibat dalam pelayanan gereja, anggota jemaat atau simpatisan tapi belum bergabung, sudah setahun atau lebih bergereja di tempat kita, sudah setia berbakti, setia memberikan persembahan maupun persepuluhan, Bapak Ibu diberikan kesempatan juga untuk mendoakan dan boleh memilih, dan linknya sudah dibagikan. Mohon Bapak Ibu memahami hal ini. Yang belum mendapat link dari panitia formatur mungkin bisa saudara mengisinya. Kalau kesulitan mengisi link, panitia formatur akan menolong untuk memberikan isian dalam bentuk lain. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian setelah ibadah, panitia perancang dan panitia personalia akan rapat di ruang sebelah. Ya, dipersilahkan untuk anggota panitia perancang dan panitia personalia untuk bermusyawarah untuk berapat nanti. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu Bapa. Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh berdiri di tempat ini, berada dalam ruangan ini menyembah Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap hati dan setiap pribadi kami benar-benar kami takut dan fokus akan Engkau, mempermuliakan Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupan kami hanya nama-Mu yang kami permuliakan dan orang lain boleh kami berkati. Ketika Tuhan memberikan kami kasih karunia, kami boleh mensyukuri. Ketika Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk kami boleh melayani, biarlah kami boleh melayani dengan hati. Biarlah kami juga Tuhan tetap setia mengasihi Engkau dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah Tuhan sampai saat ini. Kami boleh mengakhiri dengan pertolongan Roh Kudus. Dan izinkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam perjalanan hidupnya. Kami doakan agar mereka tetap
pimpin, disertai dan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Begitu juga bagi jemaat yang mungkin saat ini sedang terganggu kesehatannya karena musim flu, batuk, demam. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Allah kami, sebagaimana Engkau menjamah hamba-Mu dan istri, Engkau juga akan menjamah yang lain. Dan anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, dalam nama Yesus kami berdoa agar Tuhan mengulurkan belas kasihan dan mereka boleh sembuh oleh karena kasih-Mu dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan juga bagi jemaat yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, setia mengabdikan hidupnya, memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur. Semuanya Tuhan berkati. Bahkan mungkin yang belum sempat, biarlah Tuhan juga akan memberikan kesempatan, karena itu bagian daripada mereka mempermuliakan Engkau. Kami ingin Tuhan berinvestasi dalam kerajaan surga, bukan akan mengumpulkan perkara-perkara yang berada di dalam dunia, tapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang sekarang punya pergumulan, keuangan, pekerjaan, pasangan hidup, ulurkan tangan-Mu, belum berkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk beberapa agenda ke depan. Biarlah Tuhan akan memberkati seluruh agenda yang ada, pelayanan yang ada. Tuhan juga akan mempertumbuhkan kami jemaat melalui sekolah Minggu Amanat Agung, agar kami haus akan firman-Mu, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, dan nama-Mu dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, arahkanlah pikiran dan hatimu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah kembali ke rumah saudara masing-masing dengan selamat. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, terimalah, dan pemeliharaan serta penghiburan Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kehidupan anak-anak Tuhan yang setia. Terimalah berkat tersebut, agar kehidupan saudara dan keluarga senantiasa dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dimuliakan, diagungkan, ditinggikan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapak Ibu silakan duduk, bersaat teduh, mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan.